Nah, sekarang gimana caranya untuk kita memanage yang namanya teman-teman milenial? Yang pertama, kita encourage ide. Wajib banget mendorong mereka untuk menyampaikan ide-ide kreatif. Nah, ini ada beberapa manfaat pada waktu kita bisa bekerja dalam sebuah tim. Yang pertama, idea generation, increase efficiency, share the workload, learning experience, support network, enhance communication, sama yang terakhir. Mungkin ini belum banyak kepikiran, tapi mulai sekarang teman-teman yang tidak menganggap penting yang namanya ethics atau moral boosting, ini menjadi satu hal yang luar biasa, moral boosting. Karena dari moral boosting ini teman-teman akan bisa respect satu dengan yang lain. Respect. Efisiensi. Dengan efisiensi tujuan perusahaan apa, kita akan benar-benar fokus ke sana. Jadi diefisienkan, yang nggak penting-penting dirilis. Termasuk pembicaraan yang nggak penting, meeting-meeting nggak penting dibatasi. Jadi benar-benar fokus ke tujuan. Terus kalau kita sudah ngomongin efisiensi, gimana caranya kita akan mencari cara untuk mudah memecahkan permasalahan yang terjadi. Fokus aja ke sini. Terus yang selanjutnya ideation, brainstorming dengan ide-ide, carilah role model, benchmark, dan lain-lain kalau misalnya mati ide. Tapi teman-teman, wajib hukumnya teman-teman selalu melakukan brainstorming. Biar nggak mati di situ. Karena kita akan banyak penyesuaian-penyesuaian terkait inovasi strategis dan macam-macam. Terus inspirasi ini akan teman-teman dapatkan dari banyaknya diskusi. Inspirasi ini akan keluar dari tim baby boomer yang nanti akan didiskusikan, dieksekusi oleh tim milenial. Maka dikawinkan. Terus ciptakan ruang kreativitas. Ruang kreativitas ini bisa berupa grup, misalnya mau nyampah setiap ada ide-ide apapun, kayak gitu boleh. Bikin note-note khusus atau bikin sharing session misalnya sebulan sekali atau setiap hari apa dalam seminggu sekali. Terus latar belakang dan pengalaman tim menciptakan solusi optimal. Karena apa? Dengan adanya kita mengetahui masing-masing latar belakang dan pengalaman masing-masing orang, kita bisa tahu solusi yang paling optimal. Kan karena kita udah ngerti ya, aku dulu pernah ngelakuin kayak gini gagal. Aku sudah ngelakuin sekian kali, coba kita cari cara yang lain. Mungkin menurut aku kayak gini gitu, nanti kita akan validasi lalu dieksekusi. Gitu ya. Pengetahuan. Dengan adanya pengetahuan kita bisa meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan diri. Ini penting banget ya untuk leveraging skill terutama. Gitu ya. Kira-kira ada yang mau ngasih tahu nggak buku terakhir yang dibaca dalam waktu 3 hari ini? Boleh? Skill up. Ada lagi? Boleh dong. Di 3 hari belakang yang baca buku. Mati aku nggak ada yang baca. Boleh? Oke. Masih ada yang baca buku. 1% enggak ya? Oke ya, jadi hal yang paling mudah untuk kita lakukan untuk scaling up skill dari tim adalah dimulai dari membaca. Selain dari sharing. Ada yang teman-teman di kantornya selalu beli buku dan bukunya udah mulai kumel-kucel atau masih plastik? Dibeli aja, dibeli. Ini masih kosong kalau ada yang mau duduk depan. Oh, masih mencari orang. Oke. Terus yang selanjutnya adalah kesempatan untuk mengembangkan profesi. Gitu ya. Ini juga salah satu challenge di tempat saya kerja gitu ya.
Dulu tim-tim saya itu sampai sekarang masih pada kuliah. Mereka kayak semester 7, semester 8. Itu anak-anak milenial yang bangun jam 10 gitu kan. Malam ngopi, ya kan. Hidupnya awalnya kayak gitu. Begitu mereka masuk di tempat kami, mereka di leverage, terus mereka dikasih kesempatan untuk mengembangkan profesi, mereka dibiasakan untuk melakukan presentasi. Tim saya di Markom ada yang namanya Rio, mungkin kalau ada yang kepoin Instagramnya Ngalup, si Gondrong aka Asesario, dia udah jadi pemateri nasional meskipun dia belum lulus kuliah terkait public speaking, marketing communication, sama event execution gitu. Jadi tim milenial pun kalau dia dikasih kesempatan untuk meleverage dirinya dari apa yang dia bisa dan passion dia, itu akan jadi. Apa sih kalau misalnya mikir, aduh cuman create event aja loh. Create event itu dia dilempar ke Pekanbaru, ke Bali, ke Kalimantan, kemana-mana dilempar-lempar. Karena creating event mulai ideation sampai execution sampai evaluation itu kan penting ya, rangkaian. Dan dia bisa melakukan itu semua dan itu paket lengkap. Terus terkait public speaking, dia orang IT yang pada akhirnya menjadi orang relation. Karena apa? Setiap hari sama saya ngikut, ketemu orang apa segala macam. Dia itu ngikutin kita gitu loh. Komunikasi itu kan dari kita ngasih contoh ya teman-teman ya. Jadi sering aja dipepet. Kalau misalnya mau punya orang-orang yang mau di scaling up, dipepet aja. Dia akan lihat kita kok. Terus caranya ngasih kepercayaan adalah, misal ini proses dealing dan lobbying ya. Kita ngasih tahu SOP-nya, kita ngasih tahu caranya. Dia sering diajak di samping kita. Selama 2 minggu challenge itu selesai, setiap ada tamu dia dikasih kesempatan, oke, kamu sekarang yang handle, saya ada di belakangnya. Jadi saya ngedengerin mereka itu apa, ngapain. Lalu kita akan evaluasi setelah kliennya pulang. Rio, tadi itu kan ngomongnya kayak gini-gini. Oh iya, tapi jangan sampai ya kita tuh ngomong, iya kita kurang tahu, kita nggak ngerti, itu nggak boleh, misalnya kayak gitu. Mending sebaiknya kamu bilang, Bapak untuk yang hal ini saya boleh dikasih kesempatan ya, untuk saya diskusi dulu sama leader saya, kemungkinan saya akan kembali kurang lebih 10 menit, berkenan untuk menunggu. Beda kan ya? Yang satu tadi bisa langsung celing, hus, hilang. Dengan orang lebih baik nunggu, tapi dia dapat jawaban. Kayak gitu. Misalnya salah pun, enggak kayak gitu kok, kita tuh ini itu, enggak gitu. Bapak sebenarnya kita ranahnya seperti ini. Oh mungkin kalau ada insight seperti itu, coba kami evaluasi ya. Kira-kira kami nanti bisa nggak dikasih waktu 3 hari untuk saya kasih feedbacknya kembali ke Bapak? Kayak gitu. Itu butuh waktu banget, disanding dulu. Jadi mulai komunikasi pun kita harus ngasih pengetahuan. Itu juga nanti pada akhirnya untuk pengembangan profesi dia. Contoh kayak gini nih ya, misalnya saya di Surabaya, terus tim Malang lagi butuh apa, mau ngapain. Tim-tim saya udah bisa nih. Jadi kita lebih ke autopilot jadinya. Tinggal saya koreksi yang gede-gedenya aja, globalnya aja. Kayak gitu. Ingat, pengembangan profesi ini bisa membantu untuk scaling up perusahaan kita. Kita mikir yang helikopter view-nya, dia yang akan ngejalanin operasional yang ada di dalam perusahaan. Jadi jangan takut untuk membagi pengetahuan. Gitu ya. Tentang rencana kegiatan, itu kami campaign kayak 3 minggu sebelumnya, sebulan sebelumnya. Dikemas dengan materi video yang receh banget. Kayak gitu. Tapi itu juga lumayan, pada akhirnya banyak orang yang ngedaftar untuk pengen ikut acaranya. Jadi campaign pun kadang dari hal gila. Maka yang namanya